Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Everything in life starts with a dream. That is why we are driven by our values to explore beyond the ordinary, and never stopping to continue to innovate with paper. Bringing to life the ideas that will leave positive impacts on our planet, that will sustain through generations, that will grow together with all of us. Growing for us is not only about the business, it is also about empowering communities and safeguarding the environment. We don't know what tomorrow holds, but we all share a common vision. Let's work hand in hand responsibly, continuously, and sustainably by ensuring that everything we do today is for the benefit of tomorrow. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung bersama kami di sosial media maupun di aplikasi Zoom, karena acara ini juga disiarkan secara live melalui sosial media Sinarmas, baik Facebook maupun YouTube. Apabila Anda ingin berinteraksi dengan para panelis yang sudah hadir pada hari ini, nanti bisa memberikan pertanyaan Anda melalui chat, ataupun jika yang menyaksikan kami melalui sosial media, nanti bisa memberikan pertanyaan Anda melalui kolom komen. Kita juga punya format,
untuk pertanyaan yang ingin diberikan, pertama, cantumkan nama Anda terlebih dahulu, nama, instansi, lalu pertanyaan akan disampaikan kepada panelis yang mana, dan baru pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irma Rahmania. Saya yang akan memandu acara ini hingga selesai. Webinar Smile Online ini bukan pertama kalinya kita adakan. Tapi kali ini spesial karena merupakan bagian dari serangkaian acara ulang tahun Sinarmas yang ke-82. Acara Forum Smile Online ini merupakan forum sebagai wadah komunikasi dengan para pakar, dan kali ini topik yang akan kita angkat adalah Innovation for Sustainable Life. Kali ini sudah ada 2 pakar yang hadir bersama kita di sini, yaitu dari 2 pilar bisnis Sinarmas. Yang pertama dari APP, Asia Pulp and Paper Sinarmas, dan juga Sinarmas Agribusiness and Food. 2 pilar ini merupakan 2 pilar awal dari berdirinya Sinarmas. Kita langsung saja akan memperkenalkan key person yang akan hadir sebagai pembicara pada seminar kali ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Beni Ciadarma selaku Product Manager Foodpack APP Sinarmas. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Bu Irma. Dan yang kedua ada Bapak Hari Hanawi selaku Direktur Corporate Affairs Sinarmas Agribusiness and Food. Selamat pagi Pak Hari. Pagi semua. Dan nantinya yang tidak kalah penting yaitu ada closing statement dari Bapak Agus Purnomo selaku Managing Director for Sustainability Sinarmas Agribusiness and Food. Selamat pagi Pak Agus. Bapak-bapak semua sudah berhasil online saat ini? Oke, saya akan lanjut ya. Jadi pembicara pertama yaitu Pak Beni Ciadarma selaku Product Manager Foodpack APP Sinarmas. Salam kenal Pak Beni. Salam kenal Bu, apa kabar Bu? Baik Bapak. Pak, jadi tadi di awal sebelum kita mulai acara kan kita sempat melihat ya beberapa video Sinarmas. Salah satunya adalah produk dari APP Sinarmas yaitu Foodpack. Jadi Benar, Bu. APP sudah cukup lama memproduksi packaging makanan yang ramah lingkungan. Tapi kita mungkin di sini udah banyak yang pernah menggunakan packaging ramah lingkungan. Nah, sebenarnya mungkin kita perlu tahu lebih lanjut apa sih pentingnya menggunakan bahkan memutuskan untuk memproduksi packaging ramah lingkungan. Mungkin Pak Beni nanti akan dapat menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Beni, waktunya sekitar 15 menit. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Beni. Saya adalah Product Manager untuk Foodpack. Dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan inovasi dan solusi dari APP Sinarmas dan pentingnya memilih packaging yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah sudah? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah mengapa packaging yang sustainable sangat penting. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan bahwa situasi plastik sudah memasuki tahap krisis ya. Dari data World Bank dan beberapa sources yang kita dapat, ada sekitar 3,4 miliar ton sampah plastik di seluruh dunia pada tahun 2050. Dan 29 juta ton plastik akan mengalir ke laut setiap tahunnya pada tahun 2040. Dan akan ada 460 juta ton plastik waste pada tahun 2030. Ini adalah skenario jika kita tidak melakukan apa-apa. Oke, nah di slide berikutnya kita akan menjelaskan secara general bahwa total sampah plastik akan meningkat dari total 260 juta ton ke 460 juta ton di tahun 2030.
Dan diprediksikan 2050 akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di laut. Ini adalah masalah yang sangat serius ya Bapak Ibu. Dan kita harus bergerak cepat. Berbagai bahaya plastik sudah kita ketahui, bahwa plastik akan sangat susah terdegradasi di alam. Dan beberapa case dan penelitian mengatakan bahwa plastik baru bisa terdegradasi lebih dari 400 tahun. Tapi mungkin Bapak Ibu pasti bertanya, plastik bisa di-recycle bukan? Dalam penelitian yang mencengangkan adalah hanya ada 9% dari total plastik di seluruh dunia yang telah di-recycle. 12% dibakar menjadi sumber energi, dan sisanya diakumulasi di landfill ya Bapak Ibu. Jadi masalah plastik sudah sangat nyata. Kemudian kita akan melihat data dari Global Disposable Cups. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk diskusi lebih lanjut tentang Global Disposable Cups atau yang biasa kita sebut gelas sekali pakai. Total 750 miliar disposable cups diproduksi setiap tahunnya. Ini adalah data 2018. 57% adalah berbahan plastik. Sisanya adalah paper cup. Dan jika dihitung-hitung, sekitar 130 miliar paper cup akan diproduksi setiap tahunnya. Dan ternyata hanya 1% dari total paper cup yang didaur ulang setiap tahunnya. Mengapa begitu? Nah, jika Bapak Ibu ke Starbucks atau ke coffee shop atau makan makanan fast food nih plus minuman soft drink, Bapak Ibu bisa cek paper cup-nya. Nah, bagian dalamnya akan ada sedikit lapisan plastik yang menahan air dan juga moisture. Nah, plastik tersebutlah yang mengakibatkan paper cup sangat susah didaur ulang dan juga tidak bisa terdegradasi dengan sempurna. Itu karena cara pemisahannya itu harus memakai chemical atau enggak cara yang tertentu. Jadi tidak bisa terpisahkan dengan gampang. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat kalau dibayangkan nih 320 miliar paper cup ya, setelah dihitung-hitung, itu sama dengan 33 kali round trip dari bumi ke bulan. Ya, round trip ya, itu bukan sekali jalan loh. Jadi bayangkan betapa banyaknya paper cup yang diproduksi setahun dan hanya 1% yang didaur ulang. Jadi setelah mengetahui bahayanya plastik dan juga paper cup, maka dari EPP Sinarmas mulai melakukan research apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan sesuatu bagi dunia, mengurangi sampah, dan juga memberikan pilihan untuk konsumen dalam memilih produk yang lebih baik. Nah, di slide berikutnya, setelah research, kita mendapatkan kesimpulan nih bahwa agar produk itu dapat dikatakan ramah lingkungan dan juga menggantikan plastik adalah produk tersebut harus bisa didaur ulang, recyclable, terurai dengan alami atau biodegradable, dan juga yang paling penting adalah dapat dikompos atau compostable. Nah, berdasarkan ketiga faktor inilah kita mulai melakukan research produk untuk menggantikan paper cup dengan lapisan plastik tersebut. Oke, di slide berikutnya kita juga sudah dari PP Sinarmas sebenarnya sudah melakukan penelitian dengan berbagai bahan dan chemical. Nah, dan kita pernah juga mencoba memakai bioplastik yang biasanya dari bahan ampas jagung dan tebu. Apakah lebih baik? Ternyata tidak juga ya, karena secara komparasi lingkungan, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini bioplastik masih ada kekurangannya. Jadi seperti recyclability-nya dan end of life-nya. Jadi bioplastik itu yang kita tahu adalah bahan yang tidak bisa di-recycle. Nah, maka di slide berikutnya, EPP memulai perjalanan yang sangat panjang. Dari tahun 2015, kita sudah memulai perjalanan mendapatkan solusi terbaik untuk lingkungan, yaitu produk kita bisa dipakai untuk menahan air dan minyak dengan konsep dapat didaur ulang, biodegradable, dan compostable.
di mana produk tersebut juga harus memenuhi kebutuhan customer yang mana harus bisa jalan di paper cup mesin yang ada sekarang. Customer tidak perlu menambah capex dan juga mempunyai kualitas setara dengan produk yang ada sekarang ini. Dan akhirnya kami mulai develop pada tahun 2015 dengan menggunakan namanya Aqueous Dispersion Technology. Dan kami pertama kali trial di Inggris dengan brand Vupac Bio Natura. Kemudian di tahun 2017 kami mendapatkan awards dari EcoPack Challenge di Inggris juga. Di tahun-tahun berikutnya kami memenangkan beberapa awards lagi, di mana membuktikan bahwa produk ini dapat menggantikan paper cup dengan plastik dan mengubah status quo tersebut di beberapa tahun ke depan. Dan akhirnya di tahun 2019 kami mengfinalkan formulasi Aqueous Dispersion Coating yang telah dipasarkan sampai saat ini. Oke, di slide berikutnya. Oke, kita bisa melihat beberapa fitur ya unggulan dari kertas Vupac Bio Natura. Ada 4. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya di presentasi ini. Next slide. Oke, yang pertama adalah Vupac Bio Natura adalah kertas yang proses produksinya menggunakan bahan tanpa plastik. Itu yang paling utama ya, dan dapat didaur ulang dan juga bisa di-repulp. Nah, dalam dunia produksi kertas, kami mengerti artinya recycle itu sangat penting. Hampir 60-70% dari kertas di dunia itu telah didaur ulang. Dan itu dengan angka kalau di dunia, kalau misalnya untuk di negara-negara maju, itu angkanya bisa lebih tinggi lagi. Dan juga kita paham bahan kertas ini fiber dapat didaur ulang sebanyak 5-7 kali, yang mana akan memberikan benefit lingkungan, seperti mengurangi sampah dan penebangan pohon. Dan juga dibandingkan dengan produk bioplastik lainnya, seperti di gambar ini, bisa dilihat ya, Bapak Ibu, kalau hasil daur ulang, Bio Natura putih bersih, sedangkan yang lainnya masih ada residu dari plastik yang tidak memungkinkan didaur ulang di sistem mesin kertas. Oke, di slide berikutnya adalah bukti bahwa Vupac Bio Natura benar-benar bisa didaur ulang dengan sertifikasi yang kita terima dari Institut Cyclos HTP. Oke, di slide berikutnya bisa dilihat proses apa saja yang dilakukan oleh Institut Cyclos HTP untuk testing recyclability dari produk Vupac Bio Natura. Jadi setelah 15 menit disintegrasi, Bapak Ibu bisa dilihat sudah putih bersih lagi. Nah, untuk kedua, di slide berikutnya adalah Vupac Bio Natura dapat terkompos, baik di Industrial Compostable Facility maupun di rumah. Untuk melewati proses sertifikasi ini sangat susah Bapak Ibu. Jadi produk ini harus bisa lewat berbagai macam tes, dan yang paling susah adalah Vupac Bio Natura harus bisa terdegradasi dalam waktu 12 minggu di dalam Industrial Compostable Facility, dan juga 6 bulan untuk home compostable. Oke, slide berikutnya bisa dilihat ya, Bapak Ibu, proses Industrial Compostable Process, di mana kertas yang sudah dipakai dapat dikirimkan ke fasilitas industrial komposter dan diproses di sana. Dan di dalam fasilitas tersebut, produk tersebut dites dengan temperatur yang tinggi dan dengan kelembapan yang sudah terkontrol. Nah, terbukti dari gambar di slide bahwa kertas Vupac Bio Natura itu bisa disintegrasi dalam waktu 12 minggu dan melewati tes tersebut. Oke, slide berikutnya. Oke, ini adalah proses home compostable-nya. Jadi yang mana lebih susah lagi karena dibandingkan industrial compostable karena
testing dilakukan di temperatur normal dan dengan humidity ruangan. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Dan dalam waktu 24 minggu, Bionatura bisa hilang completely di tanah yang sudah dikondisikan di rumah. Oke. Nah, yang ketiga untuk slide berikutnya. Nah, kita bisa memberikan added value lagi ya dengan tambahan kepada konsumen bahwa Foodpack Bionatura dapat microwavable dan ovenable. Jadi kemasan makanan Foodpack Bionatura ini jika dimasukkan ke dalam microwave dan oven tidak akan mengeluarkan zat-zat yang membahayakan tubuh. Ini sudah dibuktikan dengan melewati testing BFR 36.2 dari regulasi Jerman. Kami sudah mencoba tes produk dengan 180 derajat Celcius ya. Jadi selama 30 menit, kemasan walaupun ada kelihatan sedikit menguning karena kertas memang tidak ada treatment anti panas, tapi makanan tidak ada bau menyengat. Oke, nah yang keempat dan adalah slide terakhir saya adalah Foodpack Bionatura sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari dunia untuk kemampuan produk dalam memberikan nilai lebih dalam dunia kemasan dan memberikan terobosan yang dapat mengurangi plastic waste. Oke, so ini adalah dari presentasi saya. Saya berharap ke depannya dari APP akan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam kemasan untuk makanan dan minuman, dan juga menjadi salah satu alternatif yang bisa menggantikan single-use plastik. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni atas presentasinya. Sangat komprehensif sekali. Tadi kita bisa lihat dari presentasi Pak Beni disampaikan dengan latar belakang banyaknya sampah plastik yang sudah ada saat ini, APP memproduksi Foodpack, yaitu packaging yang ramah lingkungan, walaupun produk itu adalah satu kali pakai ya Pak, tapi telah tersertifikasi dan dapat didaur ulang dan juga baik aman untuk kesehatan. Dan tidak hanya APP yang memiliki produk inovasi yang ada efek baiknya terhadap berkelanjutan lingkungan, tapi Sinarmas Agribusiness and Food juga ternyata telah mensukseskan program biodiesel pemerintah Indonesia, dan mungkin belum banyak yang mengetahui sebenarnya apa sih itu biodiesel. Nantinya mungkin Pak Hari Hanawi dapat menjelaskan lebih lanjut apa itu biodiesel dan bagaimana dampaknya dengan penggunaan biodiesel tersebut. Bapak Hari Hanawi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak Hari Hanawi, mungkin Bapak dapat langsung menjelaskan tentang biodiesel dan apa biodiesel Sinarmas. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Irma. Selamat pagi semua, salam sejahtera semua. Dan selamat pagi Pak Agus Purnomo, Pak Pungki. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi semua dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Office bisa memberi kesempatan saya untuk bicara mengenai biodiesel ini. Topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah sebetulnya bagaimana kontribusi Sinarmas mengurangi penggunaan minyak bumi dengan bahan nabati, yaitu dengan bahan bakar sawit, berbasis sawit. Terima kasih. Next slide. Mungkin sebelum saya masuk ke histori ini ya, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi ada laporan dari IPCC, adalah Intergovernment Panel on Climate Change. Sebetulnya ini adalah bentuk badan PBB yang mengurus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan climate change. Mereka mengatakan, percaya atau tidak, 65% dari emisi gas rumah kaca itu adalah berasal dari fossil fuel. Berasal dari minyak, bahan bakar minyak, gas, bumi dan gas.
Inovasi yang kita tawarkan sekarang adalah bagaimana menggunakan bahan bakar minyak itu bisa kita kurangin dengan energi terbarukan. Energi yang terbarukan dalam hal ini minyak kelapa sawit. Kelapa sawit bisa menggantikan minyak solar dan lebih sustainable dibandingkan dengan fossil fuel. Indonesia sendiri telah mengenjot pemakaian biodiesel dari sawit yang sekarang kita kenal dengan program B30. Adalah mandatory mencampur solar yang ada di pasaran di pompa bensin itu sebetulnya yang kalau bagi semua stakeholder di sini yang menggunakan mobil solar itu sebenarnya Anda semua telah menggunakan 30% minyak sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester. Jadi mobil-mobil diesel di Indonesia ini sudah sekarang semua memakai bahan bakar nabati sawit, berbasis sawit. Oke, sekarang saya mau menceritakan mengenai sejarahnya biodiesel di Indonesia. Next slide. Jadi biodiesel itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2008, yaitu dengan komposisi B1 sampai ke B15. Lalu pada tahun 2015 itu harga CPO betul-betul turun pada level yang rendah sekali, kalau nggak salah $465. Dan di situ kami dari Asosiasi Biodiesel juga kebetulan saya sebagai wakil ketua di sana, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, kita bersama-sama dengan para owner daripada pemilik perusahaan kelapa sawit dengan pemerintah bersama-sama membentuk BPDP. BPDP adalah singkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2015 bulan Agustus. Dan di situ pertama kali kita mencampur B15 dengan jumlah volume 3,2 juta ton CPO. Pada awal 2016 sudah dimulai dengan mandatory B20, di mana total volumenya adalah sekitar 6 juta kiloliter. Dan pada tahun 2018 semua campuran baik PSO maupun non-PSO diharuskan mencampur B20, 20%. Jadi sekarang itu kalau PSO itu adalah Public Services Obligation dan non-PSO itu adalah industri. Dan pada akhir tahun 2018 itu semua sudah menggunakan campuran B20. Lalu pada bulan Desember tahun 2019 itu diumumkan oleh Presiden Jokowi campuran naik menjadi B30. Jadi sampai sekarang telah berjalan program mandatory B30. Ini histori dari biodiesel di Indonesia. Next slide please. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai environment, biodiesel itu ada di beberapa sektor, di beberapa kriteria juga ya. Mungkin dari energy security, dari job creation, net oil importer, environment, mengangkat kemiskinan. Dengan adanya biodiesel program, kita ini sudah paling tidak mempunyai mandatory, lalu kita mempunyai quality, dan juga kita menganut Paris Agreement tahun 2015, yaitu mengurangi emisi gas greenhouse, gas rumah kaca bahasa Indonesianya. Sorry saya, GHG itu adalah greenhouse gas emission. Next slide please. Nah, dari sisi lain sustainability, sekarang itu PBB telah mencanangkan ada Sustainable Development Goals. Itu kalau nggak salah ada 17.
Ya, jadi kalau dilihat dari biodiesel, sisi biodiesel, itu kita sudah mengadopsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kriteria di SDG telah kita penuhi. Next slide, please. Nah, di slide ini adalah yang paling penting ya. Ini adalah secara global, secara bukan global ya, ini mungkin secara nasional ya. Jadi key indicatornya daripada penggunaan biodiesel di Indonesia ini adalah sejak tahun 2018 kita telah menghemat, tidak perlu mengimpor bahan bakar solar. Jadi sebagai informasi, kita di Indonesia ini menggunakan bahan bakar solar itu sebesar 33 juta kiloliter. Dan pada tahun 2018 itu telah berkurang sebesar 3,2 juta ton. 2019 berkurang 6,3 juta ton. Dan tahun 2020 berkurang 9,6 juta kiloliter. Jadi tidak lagi mengimpor bahan bakar solar. Jadi itu penghematannya sebesar 74,93 triliun. Dan untuk selanjutnya adalah juga pengurangan emisi rumah kaca. Di sini saya mungkin bukan ahli untuk menghitung ya, tapi ini adalah dihitung dari expert. Itu adalah pengurangan sebesar 14,25 juta ton karbon yang telah dihemat dengan menggunakan bahan bakar biodiesel. Juga dari workforce, kita telah memperkerjakan dari seluruh industri biodiesel itu 300.000 direct labor selama periode 2 tahun. Dan juga dari sisi renewable energy, tadi yang saya sebutkan dari tahun 2018 4 juta kiloliter, 6,6 ya, ini angka persisnya ya, angka mungkin dibulatkan ke atas, dan 9,6 juta kiloliter di tahun 2020. Kalau tahun 2020 sebetulnya dengan adanya pandemi ini orang mengira akan berkurang cukup signifikan, tapi ternyata tidak juga berkurang banyak. Berkurangnya paling hanya 10%. Jadi diestimasi akan menggunakan sekitar 8,6 juta kiloliter karena pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena tidak begitu banyak berkurang. Kalau dari sisi aftur kan banyak berkurang. Karena orang tetap bergerak ya. Jadi sekarang banyak orang yang menggunakan transportasi darat. Itu ternyata juga di luar kalkulasi kita. Kita mengira pada waktu pandemi ini penggunaan solar akan berkurang. Ternyata tidak, karena banyak sekali orang yang pergi ke Bali pun dengan menggunakan mobil. Jadi ini adalah satu indikasi yang cukup baik sebetulnya untuk industri biodiesel. Selanjutnya, sisi sawit di Indonesia. Pada saat ini adalah referensi tahun 2020 atau sebenarnya ini adalah produksi tahun 2019 ya. Tahun 2020 belum selesai. Jadi belum, mungkin tahun 2020 adalah 52 juta ton ya Pak, mungkin nanti bisa koreksi. Jadi ini data tahun 2019 adalah 46 juta ton. Kalau saya boleh kasih sebagai referensi ya, kita di sawit menggunakan ton, tapi kalau biodiesel menggunakan kiloliter. Konversinya adalah dikali 0,89. Jadi kalau di sini dilihat, saya bicara ton dulu ya di sawit ya. Jadi dari 46 juta ton sawit yang kita produksi, dikonsumsi di dalam negeri 43%, 20 juta ton, itu terdiri dari 8,6 juta untuk makanan dan processing untuk industri, 10,5 juta ton
itu kalau dikonversi menjadi liter adalah 9,6 juta kiloliter. Lalu di oleochemical untuk bahan baku sebagai kosmetik dan industri lainnya itu 0,8 juta ton. Yang diekspor sebetulnya cukup besar. Nah, disinilah kita bisa mendapat masukan sebagai penunjang industri biodiesel itu dengan dibentuknya PPDP, di mana industri kena pungut sebagai yang dinamai adalah pungutan ekspor, itu dapat menunjang industri biodiesel ini. Jadi ekspor itu 26 juta ton yang dibagi dalam untuk food processing 18,4 juta ton, dan juga ada ekspor sebagian biodiesel ke luar negeri, yaitu ke Eropa dan ke China. Dan yang lainnya, mungkin slide-nya bisa naik ke atas sedikit. Next slide. Untuk oleo juga ada ekspor, dan juga untuk CPO yang langsung diekspor. Sekarang saya lebih akan fokus juga kepada grup kita sendiri. Di Sinamas sendiri kita sebenarnya mempunyai dua unit refinery yang memproses biodiesel. Next slide please. Kita mempunyai 2 plant, yaitu di Tarjun dan di Marunda. Kalau dilihat dari lokasi, kita sangat strategis karena kita untuk Kalimantan di Tarjun itu kita bisa mensuplai untuk daerah timur, dan untuk yang di Jakarta Marunda kita bisa mensuplai untuk seluruh Jawa. Kita Smart TBK mempunyai total kapasitas sebesar 896.000 kiloliter per tahun. Itu adalah ekuivalen 896 juta liter. Jadi tahun 2016 kita mulai beroperasi di Tarjun dengan kapasitas 440.000 kiloliter per tahun. Pada tahun berikutnya, tahun 2017, itu yang di Marunda telah jadi dan kita sudah mensuplai kepada Pertamina, melalui Pertamina sebesar 400.000 kiloliter. Perlu saya garis bawahi di sini ya, tahun 2019 kita sudah boleh dibilang 2 unit itu sudah full kapasitas mencapai 90% karena program B30. Jadi diharapkan ya kita tahun depan juga mendapatkan jatah atau alokasi yang bisa mencapai produksi sebesar 90%. Dan diharapkan juga COVID ini bisa cepat berlalu ya. Semoga semua industri bisa berjalan dengan baik untuk APP maupun untuk grup kita yang lainnya bisa mulai lagi jalan lebih cepat. Next slide please. Ini adalah detail mengenai biodiesel refinery kita. Mungkin di sini ada dari rekan-rekan dari BMDP yang atau yang masih mungkin ada yang training di sana di Tarjun juga ada. Kita ada di Tarjun. Di persisnya lokasinya Tarjun itu ada di Kota Laut. Di apa ya itu mungkin di Kota Laut, Kota Baru, atau Kota Laut di Kalimantan Selatan, di ujung di bawah itu. Lalu yang di Marunda adalah lokasinya pasnya adalah di Marunda Industrial Estate. Dan ini lokasinya cukup strategis karena kita juga langsung bisa ekspor langsung keluar pengapalan melalui pelabuhan pribadi sendiri, pelabuhan private jetty. Dan pada akhir presentasi saya mungkin sudah berakhir ini ya. Mungkin kita boleh berbangga bahwa di Sinamas kita ikut berpartisipasi
sebesar kalau ditambah 4% sama 8% terhadap penghematan emisi gas rumah kaca dalam penggunaan bahan bakar nabati sawit di berbasis saat ini. Untuk motivasi kedepannya adalah kita mempunyai udara yang lebih sehat. Jadi kalau kita sudah dari Sinarmas sendiri sudah berkontribusi 8%, sebetulnya akan lebih baik untuk kita semua. Terima kasih presentasi saya. Terima kasih Pak Hari, sangat jelas sekali presentasinya. Oke, ternyata Sinarmas Agribisnis and Food sudah lama bergerak di industri kelapa sawit, kita semua mungkin sudah tahu. Namun tidak banyak dari kita yang tahu ternyata tidak hanya menjadi dari turunan sawit tidak hanya menjadi produk makanan, tapi juga menjadi produk energi yang ramah lingkungan. Nah, ternyata dari kedua panelis yang sudah melakukan paparan, baik dari APP maupun Agribisnis and Food, memiliki produk yang memiliki dampak cukup besar terhadap keberlanjutan lingkungan, baik dalam bentuk packaging ramah lingkungan maupun energi. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah masuk ke diskusi. Pak Hari, Pak Beni, dan mungkin Pak Agus, saya ada pertanyaan. Jadi sebenarnya apa latar belakang Sinarmas memproduksi atau memperkenalkan produk yang ramah lingkungan, baik berupa, tadi kan berupa packaging, dan ada juga bahan bakar nabati yang berupa biodiesel. Persilahkan dari Pak Beni atau Pak Hari atau Pak Agus, siapa yang akan menjawab? Saya dulu deh. Mungkin dari saya, dari Pak Agus. Pak Agus dulu, silakan Pak. Pak Agus. Beni. Ini Bu Irma, sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Hari itu adalah contoh yang paling baik mengenai bagaimana grup Sinarmas menerapkan people, planet, dan profit. Jadi karena dari awal niatnya adalah melakukan itu, maka pilihan terhadap Fupack dan juga terhadap biodiesel itu menjadi pilihan yang bagi kami itu adalah sangat logis. Tidak mudah, tidak murah, tapi terbukti bisa dilakukan dan juga menyumbang kepada banyak hal, kepada lingkungan, kepada beban dari pencemaran plastik bagi masyarakat, juga mengurangi polusi gas rumah kaca, dan yang bagusnya lagi juga menambah profit perusahaan. Sehingga memang people, planet, dan profit itu melalui dua produk tadi terbukti bisa diterapkan. Ya, setuju. Mungkin ada tambahan dari tadi Pak Hari ya? Kami persilahkan. Ya, dari saya memang setuju sekali dengan Pak Pungki. Kita dari sisi biodiesel memang tujuan dari owner perusahaan kami ini sangat komit dalam mengurangi polusi gas rumah kaca dan juga membantu pemerintah dari sisi current account deficit, di mana Presiden Jokowi sendiri memanggil para pengusaha pada waktu itu, saya masih ingat tahun 2018, tolong bagaimana caranya kita bisa mengurangi current account deficit itu bahasa Indonesia apa Pak Bogi ya? Defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan, yang mana pada waktu itu sangat timpang. Dan dengan adanya produksi kita total di Indonesia mencapai 10,6 juta ton biodiesel atau CPO yang terpakai, itu sangat mengurangi volume impor biodiesel, impor solar kita. Jadi itu adalah salah satu faktor di mana kita ikut berpartisipasi. Sangat penting untuk industri, itu juga sangat penting untuk Indonesia. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Beni, ada tambahan mungkin karena kan sampah plastik juga menjadi salah satu latar belakang yang cukup kuat ya. Dan mungkin ada yang silakan Pak Beni. Jadi menurut saya sih memang
secara keseluruhan kita mengetahui kalau plastik itu sudah sangat membahayakan ya. Di mana-mana di media di sekitar kita juga udah tahu kalau plastik itu sebenarnya sangat susah terdegradasi. Itu yang menjadi salah satu topik yang harus kita melihat dengan secara khusus ya. Jadi dari EPP Sinarmas kita mencoba untuk mengeluarkan produk-produk yang ramah lingkungan untuk para konsumen dan juga untuk brand owners untuk memberitakan kabar baik ya. Seperti kayak mereka bisa melakukan circular economy dan juga memberitakan kalau mereka sudah menggunakan recyclable produk atau enggak yang bisa compostable. Itu yang sangat penting sih sementara ini. Dan juga konsumen kita udah melakukan research kalau konsumen sekarang ini sudah mengerti tentang sustainable. Mereka juga mengerti kalau barang-barang yang dengan label sustainable itu itu akan menambah biaya dan mereka willing, hampir 70% itu mereka willing untuk membayarnya lebih tinggi. Gitu sih. Ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Memang benar sih, mungkin behavior konsumen sekarang juga mulai berubah ya. Mereka juga sudah mau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, walaupun memang akan menambah biaya untuk mereka. Di sini bukan cuma saya yang ingin bertanya, ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk kepada kita. Mungkin saya akan bagi menjadi beberapa sesi dulu ya. Setiap sesi saya akan pilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama yang datang itu untuk sebentar dari Bapak Ilham Kadafi. Ini penerima beasiswa Sinarmas 2020 katanya. Pertanyaannya untuk Bapak Hari Hanawi. Saya ingin bertanya tentang bahan bakar biodiesel B30. Apa kekurangan dan kelebihan dari bahan bakar biodiesel B30 tersebut, Pak Hari? Terima kasih. Kalau kelebihan sih pasti sudah banyak ya, mengurangi karbon defisit, lalu ramah lingkungan. Kalau kekurangan, saya kalau bilang nggak ada juga nggak fair ya, karena kekurangan tentunya ada juga. Kekurangannya adalah sebetulnya biodiesel itu, solar yang kita produksi itu bukan solar, biodiesel itu adalah karena by nature itu mengandung air. Jadi kita harus mengurangi water content daripada FAME tersebut sehingga aman untuk digunakan. Memang melalui beberapa tes setelah kita laksanakan sebelum diaplikasikan kepada mobil, jadi telah dites oleh Lemigas sehingga mencapai spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah melalui SNI. Jadi biodiesel di Indonesia yang kita suplai ke Pertamina telah mempunyai SNI khusus. Jadi kalau saya tadi bilang kelemahannya sudah dieliminir dengan kualitas produksi yang baik. Kalau kelebihannya sih tentu banyak sekali ya, karena tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi kira-kira gitu, Bu Irma. Oke, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Karyanto PT Smart Tbk untuk Pak Beni. Apakah target market karton food pack hanya untuk single use pack atau food service? Apakah bisa dipakai juga untuk kemasan seperti Tetra Pak yang bisa untuk produk long shelf life? Bagaimana Pak Beni? Oke, jadi ada 3 pertanyaannya dari situ. Jadi pertama adalah target market apakah untuk single use saja. Secara gamblangnya sih iya, karena memang packaging untuk makanan itu hanya bisa dipakai sekali. Tapi untuk food pack Bionatural kita juga melakukan research ya untuk mengembangkan produk tersebut. Kita memasarkan juga untuk seperti agriculture yang
menggunakan pot kecil yang menggunakan paper sekarang ini. Jadi sudah tidak menggunakan plastik. Dan juga bisa juga untuk masuk ke di healthcare seperti cup untuk urine dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya untuk food service ya. Dan apakah bisa untuk Tetra Pak? Sekarang ini tidak bisa karena kertas yang dipakai untuk liquid packaging dan juga food service board itu berbeda. Satu butuh moisture OTR dan WVTR yang tadi Bapak sebutkan itu harus sangat rendah, dan juga capability dari kertas yang ini itu belum sampai untuk liquid packaging karena berbeda segmen. Jadi dua hal yang berbeda. Dan OTR-nya untuk kertas ini sekitar 10 ya Pak, 10 ke atas. Jadi biasa kalau kita tahu ya untuk noodle cups yang dilapisin dengan PE itu harus di sekitar itu WVTR. Kalau OTR sih saya kurang tahu sih. Tapi WVTR-nya itu harus sangat rendah ya untuk misalnya untuk retail, untuk noodle cups. Nah, kalau misalnya noodle cups paper itu pasti ada plastiknya di bagian dalamnya. Jadi WVTR-nya itu bisa sangat rendah. Kalau untuk Fupe Bio Natura ini sekitar 10, jadi hampir 5 kali lipatnya. Jadi walaupun bisa juga untuk retail, tetapi lifetime untuk food-nya itu akan berkurang. Itu jawaban saya. Di sini juga banyak yang masuk Pak Benny pertanyaan, yaitu apakah dijual retail dan bagaimana konsumen umum apakah bisa mendapatkan produk Fupack atau tidak, karena seperti halnya kayak kita beli brownies Amanda kayaknya juga udah pakai packagingnya Fupack karena pernah baca tulisannya. Iya. Nah, kalau untuk dijual retail sementara ini enggak, karena contoh aja untuk Amanda ya. Amanda adalah brandnya. Nah, kita itu adalah tepungnya misalnya. Kita nggak jual tepungnya secara pasar di market ya. Tapi biasanya kita menjual kertas kita langsung ke distributor atau enggak end user atau converter ya, yang biasa membuat paper cup atau enggak lunchbox seperti begitu. Jadi kita nggak jual di pasar dalam bentuk kertas gitu. Karena kita menjualnya dalam bentuk sheets dan roll ya, yang gede. Oke. Terima kasih Pak Benny. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan juga untuk Pak Hari Hanawi mengenai biodiesel. Apakah biodiesel ini kan untuk solar ya, maksudnya untuk mengganti minyak solar, dan bagaimana dengan bahan bakar bensin? Apakah sudah ada penggantinya seperti biodiesel, Pak Hari? Ya, terima kasih ya Mas. Kalau untuk bensin, notabene itu adalah gasolin, itu belum ada industri yang memproduksi campurannya. Sebetulnya itu adalah untuk jangka panjang yang namanya adalah D100 ya. Jadi itu nanti mungkin tahun 2025 ya, itu adalah industri yang investasi cukup besar, di mana industri kelapa sawit bisa memproduksi ekivalen gasolin, aftur, dan solar. Jadi ekivalen, benar-benar sama baik dalam bentuk karakteristiknya maupun spesifikasinya. Tapi kalau untuk saat ini yang dicampur hanya bisa ke solar. Dan bagaimana Pak dengan harganya antara biodiesel dengan fossil fuel saat ini? Harganya tergantung daripada perbedaan antara fossil fuel, dari itu adalah Brent crude oil dengan CPO. Memang saat ini harganya berbeda cukup tinggi ya. Jadi makanya dari situ kita ada insentif yang dikelola oleh BPDP. Sehingga konsumen hanya tetap membayar harga solar.
Oke, jadi intinya tidak ada perbedaan harga yang diterima oleh konsumen ya Pak? Nggak ada. Jadi konsumen tetap membayar dengan harga yang sama dengan solar. Dan juga Pertamina. Baik, terima kasih Pak Hari. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di antaranya mungkin saya langsung bacakan 3 pertanyaan, jadi Bapak bisa bersiap-siap untuk menjawab. Yang pertama, ini dari Bapak Hendi Hidayat, mungkin ini ditujukan kepada Pak Agus Purnomo ya. Apakah ada ketentuan sertifikasi sustainable palm oil untuk pasar biodiesel di Indonesia? Oh, mungkin Pak Hari Hanawi juga bisa jawab ini. Dan berikutnya dari Pak Arief Wibisono, dengan bukti penggunaan energi ramah lingkungan, apakah ada rencana industri di lingkungan Sinarmas yang masih menggunakan batu bara beralih menggunakan biodiesel? Nah, Dan itu mungkin satu aja ya. Apa Pak? Satu-satu aja ya. Karena Ya kalau boleh, banyak satu dulu deh. saya nggak Bingung nulis nanti ya. ya. Oke. Kalau Mungkin Pak untuk Pak Hari dulu. Oke, sip. Kalau untuk industri yang menggantikan batu bara, sebenarnya beda ya, karena beda feedstock ya. Batu bara kan bahan baku padat ya. Jadi kita kalau untuk menggantikan batu bara, tidak bisa. Sebenarnya kalau dari sisi power plant, yang kita bisa menggunakan P30 itu adalah di mana power plant itu sudah disupport oleh bahan bakar solar seperti diesel power plant itu kita bisa menggunakan P30. Kalau bahan bakar batu bara saya rasa nggak bisa. Itu jawabannya pertama. Next question apa ya? Next question tadi, apakah ada ketentuan sertifikasi sustainable palm oil untuk pasar biodiesel di Indonesia? Ada, itu kan sudah tadi saya sudah jawab tertulis juga ya. Tadi mungkin jawabnya saya salah ya. Jadi semua bahan baku yang kita gunakan di biodiesel itu sudah tersertifikasi ISPO, yaitu melalui proses sertifikasinya di perkebunan. Mungkin Pak Pungki bisa menjawab lebih detail secara jelas. Kita semua di Sinarmas menggunakan bahan baku yang sudah tersertifikasi. Mungkin Pak Boleh Pak saya Pungki sambung akan ya. menanggapi. Oke. Ya, silahkan Pak. Memang kalau kita lihat dari produk sawit Indonesia, itu ada sekitar 20% produk Indonesia yang memiliki sertifikat keberlanjutan, baik itu yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian yang disebut oleh Pak Hadi tadi sebagai ISPO, maupun juga sertifikasi yang sifatnya voluntary di internasional, yaitu Roundtable for Sustainable Palm Oil, RSPO, atau ASCC untuk biodiesel. Produk-produk biodiesel kita itu menggunakan bahan baku yang sudah memenuhi sertifikasi ASCC sehingga dia tidak saja layak untuk dijual di dalam negeri, tapi diterima di pasar di Eropa. Nah, belum seluruhnya produk sawit di Indonesia ini yang memiliki sertifikasi. Jadi memang perjalanannya baru kita mulai, dan syukurlah Sinarmas termasuk yang di depan di dalam perjalanan menuju sustainable palm oil untuk seluruh produk sawit Indonesia. Terima kasih Pak Agus Purnomo penjelasannya. Kita ke next pertanyaan, ini untuk Pak Beni, supaya gantian. Pak Beni, bagaimana dengan support dari APP untuk kemasan yang biodegradable dan fat and oil industry yang juga merupakan salah satu bagian dari Sinarmas? Karena sampai saat ini kita masih menggunakan plastik biasa untuk inner layer packaging fat product, terutama untuk industrial customer. Oke, untuk menjawab ini kita tahu ya, tidak semua bahan kertas itu bisa menggantikan plastik karena fat, oil, dan juga air itu sangat itu basah dan tidak bisa dipakai memakai kertas itu untuk menggantikan plastik dalam jangka waktu yang terlalu lama.
seperti yang di retail. Contohnya kayak minyak goreng atau enggak yang aqua, yogurt gitu ya. Nah, walaupun di pasaran sudah ada nih, kayak misalnya Absolut yang saya lihat kemarin itu ada Absolut Vodka. Mereka sudah memakai kertas pulp untuk membuat botol. Tapi harus kita ketahui itu tidak semuanya 100% dari kertas. Di dalam bagiannya itu tetap ada plastik, tapi itu hanya mengurangi penggunaan plastik tersebut. Jadi sementara ini food service kita hanya bisa masuk ke food service, healthcare, dan juga kemasan-kemasan yang mungkin yang kering itu masih bisa. Dan juga ice cream kalau misalnya dimasukkan ke dalam kulkas itu kan masih dalam bentuk solid ya. Jadi kita bisa lihat berbagai merek bisa memakai kertas gitu. Kalau untuk yang cair itu nggak bisa tahan lama sebenarnya. Kalau untuk produk frozen food atau dari Foodpack, apakah sudah ada, Pak? Sudah. Kalau untuk frozen food memang Foodpack, Bionatura, dan juga ada berbagai merek dari Foodpack ya, subsidiary dari Foodpack itu bisa dipakai untuk semacam kayak frozen food yang dijual di pasaran, atau enggak dipakai untuk kayak cake. Kan kita tahu kalau misalnya di dunia bakery, kalau misalnya cake yang gede itu biasanya cake udah jadi dimasukkan ke dalam packaging kertas, nanti ditumpuk ya, Nah, itu kita sebenarnya bisa dan sudah dilakukan. Oke. Terima kasih Pak Benny. Pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Hari Hanawi lagi, kita kembali ke Pak Hari Hanawi. Pak, ini ada pertanyaan, apakah ada rencana penambahan kapasitas pengolahan biodiesel? Dan bagaimana rencana proyeksi untuk memproduksi B100, apakah sudah ada? Ya, ini saya lagi ngetik. Saya udah jawab. Jadi, jadi untuk penambahan kapasitas B100 khususnya itu, tadi saya bilang sebetulnya bukan B100 ya. Itu adalah D100. Dan juga kalau kita produksi itu tanpa insentif dari pemerintah atau tanpa regulasi yang memadai, tidak akan ada investor yang berani masuk ke sana karena investasinya cukup besar untuk memproduksi bahan bakar yang ekivalen dengan gasolin, solar, dan aftur. Jadi itu sudah ada sebenarnya industri ini yang diproduksi oleh Neste Oil di Finlandia ya. Finlandia betul ya. Mereka bisa memproduksi D100. Jadi istrinya D100 adalah karena mereka tinggal switch bahan bakunya sih memang mereka sawit, tapi mereka lebih banyak menggunakan minyak goreng bekas. Dan itu bisa di switch untuk produksi gasolin, solar, dan juga aftur. Tapi seperti yang saya tulis di sini harganya mahal sekali, masih Rp15.000 per liter. Jadi kalau tidak ada insentif atau yang lainnya, saat ini masih belum bisa. Itu aja sih. Terima kasih. Dan apakah, ini ada pertanyaan lagi Pak, masih menyambung kepada Pak Hari Hanawi. Apakah B30 ini dapat digunakan di seluruh mesin diesel yang beredar di Indonesia? Dan apakah bisa digunakan pure B100 tadi, masih pure semua biodiesel tanpa ada campuran minyak solar? Silakan Pak. Saat ini belum bisa ya untuk menggunakan semua 100% daripada FAME, belum bisa karena yang ada sekarang adalah ketentuan dari pemerintah adalah mencampur 30% dengan FAME. Kalau 100% belum bisa. Dan apakah sudah bisa digunakan ke seluruh mesin diesel di Indonesia Pak? Saat ini seharusnya sudah bisa semua. Saat ini yang belum menggunakan B30 adalah Alsintan ya. Alsintan dan juga alat dari TNI, Marin itu masih belum bisa menggunakan.
karena beberapa faktor. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi, yaitu dari sebentar. Untuk Pak Beni, apakah ada satu strategi marketing Foodpack untuk bisa memasarkan produk Foodpack digunakan oleh UMKM? Karena kita ketahui UMKM masih banyak menggunakan packaging yang kurang ramah lingkungan. Oke. Pak Beni. Sebenarnya kami sudah mempasarkan lewat berbagai sources. Kita juga ada lewat end user, misalnya yang converter, dan juga memasarkan lewat distributor. Tergantung sih sebenarnya gini Bu. Kita sudah mencoba untuk memasarkan, tapi masalahnya adalah UMKM lebih condong ke harga. Dan kita tahu kalau misalnya harga untuk biodegradable ini kan harganya bisa lebih tinggi ya. Tapi UMKM ini lebih maunya malah bukan yang paper cup kertas atau enggak paper lunchbox yang memakai kertas, tapi malah condong ke warna coklat yang notabene recycle paper yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Ya, jadi dan juga plastik pasti masih jauh lebih murah dibandingkan kertas kalau di bagian food service ya, untuk kotak makanan atau enggak di paper cup. Jadi sementara ini sih kita selalu mendukung Bu untuk Indonesia mulai menggantikan habit yang biasanya memakai plastik, yang bisa digantikan dengan kertas. Kita mencoba untuk memulai mendorong ke consumer atau nggak mendorong ke end customer untuk menggantikannya. Cuman ya itu masih belum terlalu pesat karena ada di harga sih. Terima kasih Pak Beni. Boleh menambahkan, Bu? Oh, boleh, silakan. Ya, silakan Pak Agus. Jadi sebetulnya baik biodiesel maupun Foodpack itu menghadapi tantangan yang sumbernya itu dari harga BBM yang sekarang sedang sangat rendah. Dengan adanya shale gas di Amerika Serikat, maka harga minyak bumi kan turun sampai 1/5-nya, bahkan pernah 1/6. Dan itu membuat yang tadinya kompetitif seperti biodiesel itu menjadi seakan-akan lebih mahal. Tapi bukan biodiesel yang lebih mahal, BBM-nya yang jatuh harganya. Dulu juga kalau produk plastik itu kan relatif juga mahal karena dia dihasilkan dari bahan bakar minyak. Karena BBM-nya murah, maka plastik juga menjadi sangat murah. Itu membuat inovasi seperti Foodpack itu terkendala harga. Nah, di sini sebetulnya tidak bisa perusahaan itu menjadi pendorong. Kita perlu dukungan dan itu perlu kepemimpinan dari pemerintah agar perjalanan menuju sustainability itu bisa terus berlanjut. Dengan dibantingnya harga BBM, banyak usaha-usaha untuk mencari alternatif dari bahan bakar minyak yang tidak terbarukan itu, yang akan habis, itu menjadi terhambat. Di sini kita perlu tekad bersama dan kami bersyukur Presiden Jokowi tetap pada kebijakan untuk B30, bahkan mungkin akan naik menjadi B40. Semoga dengan kepemimpinan yang kuat ini, perjalanan yang kita awali itu bisa menghasilkan banyak inovasi yang lain. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Agus Purnomo. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Mungkin ditujukan untuk Pak Hari Hanawi dan Pak Agus Purnomo, mungkin bisa bantu menjelaskan, yaitu bagaimana strategi Sinarmas dalam menanggapi kebijakan Uni Eropa dalam penerapan kebijakan RED II, Renewable Energy Directive II, yang mengancam keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit baik CPO maupun dalam bentuk biodiesel. Silahkan Pak. Mungkin mohon Pak Pungki yang jawab Pak. Mungkin yang menjawab. saya udah jawab tertulis sih. Kami mendukung upaya pemerintah melalui beberapa cara.
Cara yang pertama, kami mendukung Kemenko Perekonomian di dalam berbagai upaya untuk mencari informasi, untuk menggali detail informasi yang akan dipergunakan di dalam proses-proses di World Trade Organization, WTO. Selain itu, kita juga membantu memberikan informasi pembanding, informasi alternatif terhadap hal-hal yang dituduhkan kepada kelapa sawit, dan itu kita lakukan juga secara langsung di Brussels. Dalam setiap tahunnya sebelum pandemi COVID, perusahaan mengirim beberapa kali delegasi ke Brussels untuk berbicara dengan wakil-wakil yang mengambil keputusan di Uni Eropa, menunjukkan bahwa putusan mereka itu salah atau tidak jelas, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Dan ini akan berlanjut terus, karena kita melihat ada banyak salah pengertian mengenai sawit di Eropa. Itu merupakan hasil dari Black Campaign yang sudah berjalan belasan tahun, sehingga tidak mudah juga untuk memperbaiki pengertian yang salah di para pengambil keputusan di Uni Eropa. Tapi memang harus dilakukan, dan kita terus melakukannya, berkoordinasi dengan berbagai kedutaan, berkoordinasi dengan berbagai kementerian di dalam negeri. Kita mengajak para konsumen produk-produk sawit di luar negeri untuk lebih paham mengenai keunggulan dan mengenai aspek keberlanjutan dari biodiesel, dari produk-produk sawit yang lain. Terima kasih Pak Pungki penjelasannya. Diskusi kali ini saya cukupkan, kita tutup sampai di sini dulu. Nah, acara berikutnya adalah kita akan langsung kembali ke Pak Pungki lagi untuk menyampaikan closing statement. Silahkan Pak Pungki, waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Irma. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas diskusi yang tadi sudah berjalan. Saya sebetulnya tidak akan berpanjang kata. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melanjutkan perjalanan melakukan inovasi bagi keberlanjutan ini, dan memang judulnya adalah inovasi bagi keberlanjutan. Bukan sekedar bagi lingkungan, tapi juga bagi ekonomi, bagi sosial, dan bagi kepentingan banyak pihak. Itu semua hanya bisa apabila kita menggunakan prinsip gotong royong, prinsip bekerja sama, atau dalam bahasa Inggrisnya shared responsibility. Apa yang dihasilkan oleh kedua pilar Sinarmas tadi tidak akan bisa berlanjut apabila tidak ada yang membeli. Tidak bisa berlanjut apabila tidak ada peraturan yang kemudian memungkinkan mereka untuk bisa bersaing dengan di dalam pasar yang memang sudah semakin terbuka. Karenanya lah, mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi tema pertemuan hari ini, yaitu Innovation for Sustainable Life. Karena hanya itu yang bisa kita wariskan untuk generasi yang mendatang. Terima kasih, Bu Irma. Terima kasih, Pak Agus Purnomo. Sangat menarik. Jadi kita tadi sudah mendengarkan semua paparan dan juga berdiskusi dengan para pakar. Ternyata Sinarmas sudah berupaya melakukan inovasi untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Tapi seperti disampaikan tadi, bukan hanya aksi perusahaan yang diperlukan, tapi kita semua perlu melakukan inovasi untuk keberlanjutan lingkungan kita bersama. Terima kasih Bapak panelis, baik Pak Beni, Pak Hari, dan Pak Agus atas kesempatannya dan mau menjadi narasumber di acara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para peserta yang mengikuti acara ini, terima kasih atas kehadirannya dan yang cukup aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Dan jangan lupa untuk memberikan mengisi daftar hadir, ada pada link di chat, dan juga kuesioner yang perlu diisi ada di chat juga. Tolong bantu kami untuk memperbaiki ke depannya apa yang perlu kita perbaiki. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas kembali ke aktivitas masing-masing. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye.
Terima kasih Mbak Irma, Terima kasih. Pak Hari, Pak Pungki. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you Pak. Ya Mbak Ade, apa saya boleh live nggak? Boleh, terima kasih banyak ya Pak Hari.